Kalau sekarang tren gaming laptop lebih condong ke menjadikan laptopnya lebih tipis dan juga lebih enteng, kira-kira masih banyak nggak sih yang demen sama sebuah laptop gaming desktop replacement yang ya masih berat dan tebal, namun performanya pasti mentok kanan? Jadi kalau kita melihat laptop gaming itu trennya sekarang banyak yang condong ke thin and light seperti Stealth 16, MSI juga tetap menyediakan opsi untuk para power user yang mau performa tanpa kompromi. Ya komprominya paling hanyalah bentukannya itu harus lebih tebal dan juga lebih berat. Namanya juga desktop replacement karena sudah di-include sama hardware-hardware yang paling canggih. Seluruh bodi laptop ini terbuat dari aluminium ditambah dengan logo MSI yang bisa nyala-nyala. Bagian belakangnya dibuat agak muncul gitu dari layarnya karena di belakangnya ini ada beberapa port juga. Dan ada aksen-aksen hitam keemasan yang membuat laptopnya terlihat lebih mewah. Lalu sesuai ekspektasi karena laptop ini juga cukup bongsor ditambah harganya itu mahal, pastinya layarnya ini bisa dong dibuka hanya pakai satu tangan. Monitornya juga punya spek yang mentok kanan, untuk yang SKU ini ukurannya 16 inch berpanel mini LED, resolusinya udah 4K dengan refresh rate 120Hz. Dan tentu aja karena ini adalah panel mini LED, color gamutnya udah super luas. Dan di laptop ini juga kita dikasih software untuk pengaturan kontrasnya. Jadi kita bisa pilih antara sRGB mode yang melimit Adobe RGB dan DCI-P3-nya di 70% atau DCI-P3 dan Adobe RGB mode yang dimana bisa lebih vivid lagi. Intinya kalau mau dipakai buat creator yang lebih profesional dari sosial media, ya layar ini udah capable. Keyboardnya punya layout yang MSI banget, ini subjektif, tapi kita sendiri kurang suka dengan WASD dan arrow button yang seperti ini. Shortcutnya sih banyak, ada switch untuk max RPM fan, untuk ganti-ganti profil juga ada, namun nggak ada media button. Page up dan page down-nya digabung dengan numpad, jadi ya siap-siap aja kalau FN-nya bakal sering dipakai. Touchpad-nya lumayan besar dan di bawahnya juga ada LED effect yang dinamain Raider GE Matrix Light Bar. Ribet juga ya namanya. Untuk LED effect ini bisa diatur-atur efeknya di software SteelSeries GG bersamaan dengan backlit keyboardnya dia. Dan buat keyboardnya sendiri ini backlitnya individual jadi bisa diatur sesuka hati kalian dengan manual preset. Namun kita sendiri lebih prefer menggunakan preset yang sudah diberikan. Agak lucu sih kenapa MSI harus membedakan software pengaturan RGB mereka dan bukan dimasukkan ke dalam MSI Center. Kalau ngomongin konektivitas port, gue bisa bilang kalau konektivitas laptop ini udah super lengkap. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan Type C. Untuk Type C-nya ini udah support dengan PD dan DP juga. Di belakang ada LAN port RJ45, HDMI 2.1, Kensington lock, USB-C yang support DP, dan juga ada charging port. Sementara di sebelah kanan ada Thunderbolt 4 port, full size SD card reader, dan juga ada audio combo jack. Jadi total ada 3 USB-C di mana satunya itu Thunderbolt dan ada 2 USB-A. Jadi udah bisa dibilang ini complete package lah ya. Seperti yang gue bilang di opening, spesifikasi dari laptop ini udah serba mentok kanan dengan prosesor Core i9 14900HX dipasangkan dengan RTX 4090 laptop. RAM-nya ada dua pilihan antara yang 32GB atau 64GB DDR5. Sebenarnya RAM ini bisa di-upgrade sendiri sih, tapi gue lebih menyarankan untuk ambil sekalian yang 64GB karena ya beli laptop di harga segini udah nggak usah nanggung-nanggung lah ya. SSD-nya berkapasitas 2TB dengan speed yang lumayan kencang di PCIe Gen 4 dan ada satu lagi slot M.2 di sini. Jadi ada total 2 slot di mana satunya support PCIe Gen 5. Sebenarnya ada 3 SKU yang available di Indonesia. Yang pertama adalah unit review kita di harga 62 juta. Ada juga yang memakai RTX 4080 di 52,5 juta. Dan yang terakhir ada juga yang pakai RTX 4070 1TB SSD dengan monitor 2K IPS level di 39 juta. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget RTX 4090 dan monitor mini LED yang gamutnya super luas, sebenarnya paling enak yang 39 jutaan aja ya, karena bedanya ini lumayan kerasa. Tapi ya itu balik lagi ke kebutuhan kalian.
Sesuai dengan spesifikasinya, performa dari laptop ini juga tentunya udah mentok kanan. Di Cinebench R15, skornya ini tinggi banget, hanya kalah dengan 14.900 HX yang ada di Strix G. Cinebench R23 juga menunjukkan skor yang sama, ya intinya buat kekuatannya ini udah nggak usah diragukan lagi, dan konsistensinya pun bagus. Saat R15 kita run 10 kali, kita nggak melihat adanya penurunan performa yang signifikan. Dan buat RTX 4090 yang bisa output sampai 175 watt, udah jelas lah ya kalau skor 3D Mark-nya juga jauh di atas GPU laptop lain. Lalu karena CPU-nya ini belum Intel Core Ultra, jadi belum ada NPU, namun kalian tentunya sudah bisa jalanin aplikasi AI yang memanfaatkan AI acceleratornya GPU seperti Topaz dan lain-lain. Lalu untuk gaming performance-nya ya mau game kompetitif ataupun game AAA zaman sekarang tentunya sudah bisa dimainin di resolusi 4K dan settingan juga mentok kanan. Kayak CS2 bisa dapat 130 FPS, Dota 2 bahkan 173 FPS, Far Cry 6 bisa dapat 115 FPS, Shadow of the Tomb Raider 116 FPS, Horizon Zero Dawn 118 FPS, dan Cyberpunk bisa dapat 60 FPS di settingan Ray Tracing Ultra. Overall, semua game AAA kecuali Cyberpunk bisa dimainin sampai 120 FPS. Dan gak berhenti sampai situ aja, MSI ini juga punya fitur AI Engine yang tersambung ke dalam salah satu profil mereka. Di Cyberpunk ini, apabila kita pakai profil AI Engine-nya, kita bakal dapetin peningkatan yang cukup lumayan di frame rate. Dan uniknya nih, CPU package power-nya itu malah turun saat AI Engine-nya itu dinyalakan. Dan kalau kalian tanya soal GPU power-nya, itu masih sama, di sekitar 175 watt lah. Namun, ya balik lagi, gak semua software bisa jalan di sini karena hanya ada beberapa apps aja yang disupport sama AI Engine ini. Buat game sih ada Cyberpunk, Diablo 4, Age of Valhalla, dan Forza Horizon 5. Dan ada beberapa app lain juga termasuk Adobe Creative Cloud dan Microsoft 365. Nah, ngomong-ngomong soal Adobe nih, render time di Premiere Pro laptop ini juga cepatnya itu udah nggak masuk di akal. Mungkin kedepannya kita harus bikin video yang lebih berat lagi buat benchmark laptop sekenceng ini. Dan blendernya pun ya nggak usah dibilang lagi lah ya, kita udah bisa render BMW 27 hanya 9 detik aja menggunakan GPU. Udah hampir 1 frame per detik ini rendernya. Buat pendinginan, laptop ini menggunakan 6 heat pipe dan 2 fan yang dinamakan Cooler Boost 5 oleh MSI dan dibuat share pipe teknologi juga, yang intinya sih ya CPU dan GPU itu didinginkan dengan heat pipe yang sama. Buat CPU-nya sendiri dia memang nggak nyampe 100 derajat saat full load di Cinebench, namun saat gaming di mana heat pipe-nya itu sharing dengan GPU, suhunya melewati 100 derajat Celcius. Ya walaupun untungnya GPU-nya ini tidak mencapai 85 derajat sama sekali. Yang keren adalah kalau memakai AI Engine di Cyberpunk itu malah suhunya itu cenderung lebih stabil mau di CPU ataupun di GPU. Suhu surface-nya masih medium lah di daerah WASD dan keyboard, namun di bagian enter dan backspace itu bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Kalau dibilang ini adalah laptop gaming yang super berat, ya kalau kita bandingin sama laptop lain di 2024, apalagi yang thin and light, memang iya. Tapi kalau kita bandinginnya sama laptop super powerful dari merek lain, ataupun laptop gaming biasa di tahun 2020, ya ini nggak terlalu berat-berat banget lah. Dan juga estetik dari laptop ini udah lumayan keren sih, kalau misalnya kalian memang suka dengan yang gaming-gaming begitu. Nah, bayangin aja kalau misalnya kalian filmmaker yang harus traveling sambil bawa studionya kemana-mana. Ini adalah sebuah complete package yang lumayan lengkap. Monitor udah mini LED, spek udah kenceng banget, SD card reader ada, speakernya juga bagus lagi. Dia ada 4 speaker di mana 2 treble di atas dan 2 subwoofer di bawah, jadi suaranya itu bisa ada bassnya. Dan kenceng juga. Namun, sekenceng-kencengnya speaker laptop ini, suara fan-nya saat performance mode tuh kenceng banget. Jadi kita menyarankan untuk pakai AI Engine mode kalau lagi main game dengan speaker agar RPM fan-nya juga nggak mentok kanan. Lalu yang terakhir, battery life-nya bisa dibilang lumayan. Mungkin kalian ada yang nanya, kok 99 watt hour tapi cuma 8 jam sih? Tapi mengingat ini menggunakan CPU Core i9 dengan mini LED yang brightness 100%-nya mencapai 560 nits, ya ini udah bisa dibilang bagus lah. Jadi untuk review unit kita kali ini, walaupun dia ada di harga 62 juta di MSRP-nya, namun kita lihat di Tokopedia ada sih yang jual ini di 60 juta
ya dengan SKU 32 GB-nya sih. Tapi kalau gua sendiri menyarankan lebih baik kalian mendingan kalau beli laptop dengan performa yang seperti ini ya, yang mengincar performanya di harga 60 juta lagi, mendingan ambil yang 64 GB lah langsung, jangan nanggung gitu. Untuk siapa sih sebenarnya laptop gaming ini? Kan sekarang udah banyak gitu. Kalau kita ngomongin mobilitas ya kan laptop gaming tipis enteng di tahun 2024 itu udah banyak banget. Dan pakai RTX 4060 lagi, nggak main-main juga performanya. Untuk apa langsung ke 4080 atau 4090? Kalau menurut kita ya, secara pribadi, mungkin yang menggunakan laptop ini adalah orang-orang yang bekerjanya itu di misalnya production house. Dan production house-nya itu tidak hanya menangani ya video-video kecil gitu, filmmaker misalnya, dan dia itu butuh pre-visualization langsung on the spot di tempat syutingnya. Jadi di tempat syutingnya kalau misalnya sutradaranya bilang, oh ada revisi nih, ini gini, ya itu bisa dilakukan render on the spot, kan bisa juga. Atau misalnya kayak arsitek yang dia memakai Lumion, dan Lumionnya itu praktekin langsung ke kliennya. Jadi kalau kliennya minta revisi apa, itu bisa langsung dipraktekkan di dalam laptop ini, jadi langsung dikasih lihat ke kliennya itu. Kalau misalnya kalian tidak butuh mini LED-nya dan tidak butuh 4090-nya, sebenarnya juga masih ada SKU yang jauh lebih murah daripada yang kita review kali ini. Dia harganya di 40 juta aja. GPU-nya memakai RTX 4070 dengan 1 TB SSD. Ya monitornya juga belum 4K alias masih 2K, namun menurut gua 2K 240Hz dengan DCI-P3 masih 100%. Ya ini juga masih oke lah monitornya. Dan kalau misalnya ditanya soal warrantinya, MSI udah ngasih garansi ke laptop ini tuh 3 tahun. Dan kalau kalian beli di MSI Official Store di Tokopedia, kalian juga bisa dapetin ADP atau Accidental Damage Protection. Dan juga mendapatkan Microsoft Home and Student 2021 berserta dengan Windows 11 Pro. Kalau kalian ada use case skenario yang lain buat pengguna laptop yang sekencang ini, kalian juga bisa taruh di kolom komentar di bawah, di mana pasti bakal ada kaum mendang-mending juga di situ. Terakhir itu aja video dari kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.